Judulnya begitu. Karena yang mengamanati Bapak Amir. Bapak Amir Islam Jamaah yang kedua. Tolong di yang kedua. Nah, itu dia siapa dia. Insya Allah semua sudah dengar, sudah tahu. Kami bertiga, tinggal satu nanti kita todong lagi. Ini kalau nggak ditodong juga nggak mau kesini nih kayaknya. Saya bilang, saya sudah 2 kali ke Lampung. Nah, beliaunya ke sini, Pak Nek Arab dilewati meneh, kemarin tak tagih lagi, utang. Baru dibayar 1, berarti masih ada 1 lagi. Kecuali kalau saya nambah lagi ke sana, berarti tambah utang lagi. Baik, insya Allah itu yang kita kenalkan malam ini biar beliaunya sendiri. Kalau namanya Syekh Abdullah Mas'ud, Ustadz Abdullah Mas'ud. Kami di sana biasa. Syekh itu bukan artinya terus kayak mufti Mekah, enggak. Orang Arab itu biasa. Kita panggil teman dengan teman, Syekh itu biasa. Nah, saya dulu dari Thanawi SMA lulus, kemudian Kismul Ali belum sampai selesai. Saya belum sampai selesai. Kalau beliau ini sampai selesai. Saya kurang berapa semester, terus ada cobaan harus pulang duluan. Tapi saya setelah pulang, saya lanjutkan kuliah Ambuddin Jamiah Malik Suud Riyadh. Jadi dari Jakarta, alhamdulillah selesai juga. Selesai. Kalau beliaunya ini selesai di Mekah. Setelah saya pulang duluan, berapa tahun ya? 3 tahun ya? 2 tahun ya? Sampai selesai baru pulang. Pulangnya juga sedikit dipaksa tuh. Pulang mau langsung balik ke kampung halaman, ke Lampung katanya. Padahal saya dan teman namanya Ustadz Abdullah Zirwan sudah berjuang berapa tahun tuh. Sedikit sudah babak belur saya di pusat. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, telepon. Ingat saya telepon. Saya tak langsung ke Lampung ya. Wah, saya bilang, langsung ke Lampung, khianat. Koncomu babak belur ini. Menahan diri di pusat ini ya, menahankan diri. Kok malah mau balik Lampung? Ternyata alhamdulillah mau balik Indonesia, bergabung, kita berjuang bersama ya, kurang lebih 6 tahun kita di atas dengan segala macam kondisi keadaan. Akhirnya apa yang kita rencanakan, kita punya rencana walaupun berjalan sederhana ya, tetap untuk perbaikan Islam Jamaah dari dalam sesuai dengan amanat Bapak Imam. Bapak Imam almarhum, Bapak Imam kami dulu, mertua saya. Maka amanatnya begitu, cari ilmu untuk jamaah Islam Jamaah. Nah, ternyata kita coba, akhirnya ya apa yang menjadi rencana kami itu ketahuan. Nah, ketahuan ya, singkat cerita kami di maklumat disiarkan bahwa sudah punya pemahaman berbeda, alias murtad, maksudnya begitu, dihaluskan aja. Sehingga kami bertiga terpaksa juga bukan terpaksa ya, terpaksa dan dipaksa untuk keluar. Sehingga kami insya Allah sudah punya udzur di sisi Allah bahwa mereka tidak mau ada perubahan, tidak mau kembali ke jalan manhaj salafus saleh ya, tidak mau mengartikan Al-Quran dan Sunnah dengan benar, ya sudah kita lepaskan. Bismillah. Alhamdulillah ini sudah jalan berapa tahun nih? 6 tahun ya. Beliau ini kembali ke Lampung sana. Tadi saya sebut namanya ya, Abdullah Mas'ud. Ya. Terusannya kalau belum puas beliau sendiri yang kenalan. Kembali ke sana buat pondok. Kemudian saya di Kediri juga buat pondok kecil-kecilan. Sebentar lagi insya Allah mudah-mudahan seperti Lampung juga, luas juga insya Allah. Kawasannya mirip, seharusnya mampir sana, mirip tenan. Mirip dan desa nih, desa. Kalau ini kan desa plus gunung, silakan nanti ngetrek boleh. Nggak apa-apa, saya halalkan.
Baik, insya Allah demikian yang panjang lebar. Nanti kalau panjang tidak ada batasan waktu sih. Pokoknya kalau nanti adzan isya kita adzan dulu, lanjut habis itu sampai sekuatnya yang di atas insya Allah. Yang di bawah kok terima aja. Habis itu insya Allah sudah disiapkan makan bersama seadanya insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal mashkura. Ini orangnya yang kurang tinggi apa mic-nya yang ketinggian? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kesan pertama masuk Madura luar biasa, melampaui ekspektasi. Alhamdulillah. Baik, saudara sekalian, saya sebenarnya sudah nggak pengen cerita lagi tentang masa lalu. Nah, tapi nggak apa-apalah, sebentar saja ya. Sebentar saja, nggak usah detail-detail. Kalau detail-detail nanti yang dengerin malah bosen juga. Baik. Singkat ceritanya ya seperti dikatakan Ustadz Khalil tadi, bahwa Allah memberikan kita hidayah, ngerti, sadar dengan kesesatan yang sebelumnya kita anut. Berkat jasa teman-teman kita, bahkan sesepuh-sesepuh kita di jamaah LDII. Waktu itu kita bertiga ditugaskan untuk cari sanad ke Mekah. Setahu saya begitu. Tapi lebih jelasnya yang terima mandat itu Ustadz Khalil. Saya cuma ditugaskan untuk ngikuti beliau waktu itu. Nah, tapi mandatnya jelasnya seperti apa, misinya seperti apa, apakah untuk nambah ilmu atau cari sanad, yang terima mandat beliau. Saya cuma dimandati atau ditugaskan untuk ngancani beliau. Nah, waktu itu kita bertiga ditugaskan itu juga ditugasi ngajari keponakan-keponakan Bapak Imam. Ya ada di situ Mas Abu, ada Mas Galang, ada Mas Bela, Mas Hawas, beberapa anggota keluarga. Jadi kita akhirnya pagi belajar di Ma'had Haram, sore pulang ngajari ponakan-ponakan yang ada di rumah, sampai akhirnya mereka juga
bisa masuk ke ma'had haram. Intinya dari situlah akhirnya Allah memberikan kita hidayah, kita jadi sadar, oh selama ini yang kita tetapi nggak benar, selama ini yang kita pahami salah. Waktu itu karena mungkin faktor apa ya, emosional ya. Nah, sebenarnya agak sulit menerima kenyataan, terutama ketika harus mengakui bahwa jamaah kita itu kelompok sesat gitu, bahwa keimaman kita itu keimaman yang batal, itu butuh waktu untuk menata hati, karena mungkin faktor lamanya kita di sana, ya. Terus kita juga teman-teman mayoritas di sana, keluarga di sana, kita sendiri juga besar di sana. Mungkin sampai beberapa tahun. Kalau saya ingat-ingat itu sekitar 2008 lah kayaknya. Nah, itu saya itu mulai sudah nyerah gitu saat bersama Ustadz Khalil dan Ustadz Abdul Aziz itu dimintai untuk bikin buku untuk membela jamaah dari hujah-hujahnya senior kita yaitu Bapak Mauludin. Nah, saat itu saya sudah klimaks, sudah nyerah betul. Nah, memang kita harus ngaku kalau kita sesat. Kita harus ngaku kalau kita salah. Dari situ saya sebenarnya sudah berkali-kali pengen keluar gitu. Sudah berkali-kali pengen keluar. Nah, cuma apa? Kesetiakawanan. Dan beliau-beliau yang lebih senior ini minta buat sabar ya sudah, saya sabar, sudah sabar. Pas beliau-beliau itu pulang ke Indonesia, saya seperti dapat angin segar. Wah, majikan saya minta saya untuk kerja. Wah, ini cocok ini saya pikir. Nah, saya keluar dari markas, sudah pindah ke tempat kerja. Saya pikir, wah, saya akan keluar ini. Ternyata mentalnya belum kuat juga. Begitu mulai dicurigai gitu, balik lagi ke markas. Nah, sempat ngomong-ngomong sama istri, saya nggak pengen balik ke Kediri lagi. Wah, ditelepon sama beliau nih, jangan gitulah katanya. Makanya kalau beliau merasa saya masih punya hutang kunjungan, saya kira kunjungan beliau ke Lampung itu bisa buat bayar hutang beliau yang dulu. Saya ikut-ikutan lama keluar karena nunggu beliau. Baik saudara sekalian, sekira cukup situ aja ya ceritanya ya. Nah, saya lebih ingin ngajak saudara sekalian belajar dari pengalaman. Pengalaman-pengalaman apa yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran? Yang pertama, kalau saya pribadi dan mungkin insya Allah semuanya alami yang sama, itu terkait apa yang Allah firmankan, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa
khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang hal-hal yang kita senangi itu tidak baik buat kita, dan hal-hal yang kita benci justru itu yang terbaik buat kita. Sempat berpikir, kalaupun saya mau keluar itu, saya mau keluar dengan cara yang halus, nggak usah bikin heboh, menjauh sedikit demi sedikit. Termasuk waktu itu pikiran saya itu matur ke Pak Haji Thohir, kalau bisa saya ditugaskan ke Lampung saja. Ya, tahu maksudnya kan? Nah, kenapa kalau tugas di Lampung? Nah, terus ternyata yang seperti itu sulit diwujudkan. Ada rencana lagi ngajak teman-teman yang satu frekuensi, tapi belum satu pemahaman. Belum paham. Ngajak bikin pondok di sekitar Pondok Kediri gitu saja. Nah, nanti kita bagi waktu sedikit demi sedikit, nanti lama-lama ya sudah jauh gitu. Nah, tapi ya qadarullah juga, karena teman yang kita ajak kerjasama itu sangat takdim dan sangat loyal kepada Bapak Imam. Nah, begitu sudah mau jalan, beliaunya ngajak izin dulu kepada Bapak Imam. Saya pikir ya sudah, kayaknya nggak jadi ini. Betul, nggak jadi. Nggak jadi. Artinya yang kita ingin adalah kalau keluar itu ya nggak usah rame-rame gitu ya. Qadarullah memang yang terbaik bukan itu. Yang terbaik memang harus rame. Nah, yang terbaik harus rame. Nah, pembicaraan kita ternyata mereka ketahui, dan memang ada teman kita yang sengaja melaporkan. Nah, karena kayaknya dia nggak mau keluar sendiri, saya pengen keluar rame-rame gitu kayaknya. Jadi dilaporkan. Sempat ada rasa kecewa. Nah, kok gitu sih caramu gitu. Nah, kita nggak pengen cara yang seperti ini gitu kan. Tapi yang kita lihat kemudian adalah memang yang terbaik adalah cara seperti ini. Nah, yang kita nggak senang itu tadi yang terbaik. Seandainya seperti yang kita inginkan, keluar itu dengan apa? Diam-diam, dengan cara yang halus, menarik diri secara pelan-pelan, terus nggak terjadi kehebohan. Kira-kira yang ikut hijrah kira-kira banyak apa enggak? Hah? Nah, kira-kira yang ikut hijrah nggak banyak. Nah, banyaknya yang ikut hijrah itu karena berawal dari apa? Kehebohan itu. Nah, kehebohan itu. Nah, bahkan banyak teman-teman kita yang ikut hijrah itu sebenarnya hanya terbawa emosi saja. Nah, lagi senang-senangnya belajar, gurunya dipecat, gitu aja bahasanya. Nah, terbawa emosi itu akhirnya terus tanya-tanya kenapa, akhirnya ikut hijrah. Ya gitu Mas Yani. Oh iya itu kan. Nah, kayaknya kebanyakan yang seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Karena apa? Seingat saya, ya, kita mengajari teman-teman yang mau ikut hijrah itu ya baru setelah kejadian pemecatan penonaktifan itu tadi. Ya, kita kasih tahu sedikit demi sedikit sampai berbulan-bulan akhirnya baru diajak keluar.
Nah, jadi ternyata apa yang kita tidak senangi justru baiknya di situ. Itu satu pelajaran. Yang kedua, pelajaran yang saya peroleh adalah terkadang harus ada kondisi yang tidak menyenangkan, yang memaksa kita buat naik level. Ya enggak? Nah, ya, terkadang seperti itu. Kalau diingat-ingat, pengen keluar caranya gimana gitu, bingung. Nah, ternyata Allah menciptakan kondisi yang sebenarnya kita nggak nyaman dengan kondisi itu, yang akhirnya memudahkan kita buat keluar. Makanya saya begitu pagi-pagi itu dipanggil buat penyampaian penonaktifan itu, saya langsung bilang sama Ustaz Khalil, sekarang juga saya mau keluar. Nah, karena saya pikir apa? Mau keluar dari dulu tuh sulit banget, sekarang kok pintunya dibuka gitu. Nah, tapi Ustaz Khalil lagi-lagi ngomong, jangan buru-buru katanya. Jangan buru-buru. Nah, mungkin karena ini ya, ikatan emosionalnya beda. Kalau Ustadz Khalil, Ustadz Aziz itu kan bagian dari keluarga besar. Kalau saya orang lain. Jadi mungkin kalau mau memutuskan keluar itu, saya itu lebih apa? Lebih enteng, nggak ada beban daripada beliau-beliau ini nggak ada beban. Kalau saya ngapain? Saya juga nggak ada apa hubungan keluarga di situ. Gitu. Mungkin lebih ringan buat saya. Nah, ini yang apa namanya? Saya tangkap waktu itu bahwa memang kondisi yang tidak menyenangkan ini Allah ciptakan supaya kita nggak gitu-gitu terus, ya kan? Nah, dari dulu itu kita belajar di Mekah bertahun-tahun sampai 10 tahun gitu. Terus mau nyampaikan ilmu yang kita pelajari selama 10 tahun itu caranya gimana bingung. Nah, karena apa? Tempatnya sensitif banget tempatnya itu. Nah, kalau kita nyampein sedikit beda gitu aja orang sudah melotot semua. Nah, sehingga nyampein ilmu itu kayak nggak bisa. Kadang-kadang kayak dapat apa? Timing. Wah, ini cocok ini buat tembak. Tapi akhirnya nggak bisa. Nah, jadi akhirnya cuma muter-muter yahmi haulal hema. Yahmi haulal hema gitu aja. Nah, itu dengan kejadian yang terjadi akhirnya alhamdulillah kita bisa apa? Meningkat, naik level. Nah, gimana? Yang mau belajar bisa los, ya enggak? Yang mau ngajar juga bisa los. Enggak pikir lagi nanti Bapak Imam ridho apa enggak gitu kan? Baik. Dulu di sini katanya juga ada apa? Pelajaran-pelajaran gitu dari Ustaz Khalil ya. Iya, sebelum rame-rame hijrah ternyata Ustaz Khalil suka ngajar di sini ya. Nah, itu. Nah, padahal beliau itu kalau di Kediri kalau saya ngomong apa gitu mesti dicubit gitu. Jangan gitu katanya. Ternyata di sini los apa enggak waktu di sini? Los. Oh, waktu di sini los. Nah, Masya Allah gitu. Oh, iya. Jadi, tapi saat los-losnya waktu itu kan ya masih ada apa? Khawatir kan ya? Nah, ada takut-takut ketahuan gitu juga kan? Nah, jadi kondisi yang tidak menyenangkan Allah ciptakan agar apa? Kita naik level. Nah, kita naik level. Nah, seperti burung, sebenarnya sudah waktunya terbang. Tapi tetap nyaman saja di sarangnya. Oh, akhirnya sarangnya kesampluk atau kena angin, karena sarangnya jatuh, dia akhirnya terpaksa terbang. Tuh ternyata bisa terbang.
Baik. Dua. Yang ketiga, ini renungan buat kita semua. Kenapa kita itu bisa sampai, kalau bahasanya orang, ketipu, kapusan, apalagi, nah, itu bisa sampai selama itu gimana? Kenapa? Baik. Ini jadi pelajaran soalnya nih ya. Jangan sampai terjadi lagi. Ini kalau nggak dijadikan sebagai pelajaran, nanti bisa-bisa masuk ke lubang yang lain lagi. Nah, ada dua faktor. Yang pertama itu faktor dari kita. Yang kedua dari eksternal, ya, dari luar. Faktor dari kita adalah karena bodohnya kita. Ya enggak? Karena bodohnya kita. Kebodohan itulah yang akhirnya memudahkan kita menerima apa? Pemahaman-pemahaman yang salah dari dalil-dalil Quran hadis. Kita begitu mantap menerima hanya karena ini adalah dalil Quran hadis. Tapi masalahnya sisi-sisi kebodohan kita akhirnya memudahkan untuk menerima ketika dalil itu disimpangkan maknanya. Nah, kita mudah banget nerima pengertian la yahillu li thalathatin yakununa bi falatin minal ardi illa ammaru alaihim ahadahum. Karena kita bodoh dengan bahasa Arab, hadis seperti itu diartikan tidak halal hidupnya 3 orang yang berada di permukaan bumi kecuali menjadikan salah satu mereka sebagai amir. Kenapa kita nerima terjemah seperti itu? Karena bodoh, gak ngerti bahasa Arab, gak paham bahasa Arab. Nah, coba terjemahannya seharusnya begitu apa enggak? Enggak kan? Nah, coba bisa diterjemahkan tidak halal hidupnya itu loh. Nah, dari mana munculnya terjemah itu? Padahal kalimat-kalimat seperti itu kan banyak kita jumpai dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, banyak. Nah, yang sebenarnya pengertiannya adalah perilaku begitu tidak dibenarkan. Perilaku seperti itu diharamkan. Ya, bukan terjemahnya nggak halal hidupnya. Paham ya? Nah, akhirnya kembangannya kita terima juga. Kenapa? Terjemah yang salah sudah kita terima. Akhirnya cabang-cabangnya, kembangan-kembangannya semua yang kita terima. Kalau nggak halal hidupnya, lah berarti namanya nggak halal gimana? Nah, katanya ibaratnya gimana? Ibarat laki-laki perempuan terikat hubungan yang tidak halal. Semua yang dilakukan jadi dosa semua. Nyentuh dosa, apalagi sampai berhubungan badan dosa semua. Berarti gimana dong? Orang nggak punya imam, apapun
yang dia amalkan gak ada nilai ibadahnya, gak sah semua. Gimana bahasanya gimana? Ibadahnya jadi kiprah. Nah, ibadahnya jadi kiprah katanya. Gak tahu kiprah itu bahasa apa, saya juga gak paham. Maksudnya ibadahnya gak ada nilai ibadahnya. Sholat gak sah, puasa gak sah, semuanya gak sah. Nah kalau semuanya nggak sah berarti ya podo karo wong kafir. Nah, ngambak terus kan? Terus berkembang terus. Berawal dari mana? Satu terjemahan salah yang kita terima. Hai, mana lagi? Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Hari di mana aku memanggil setiap manusia bersama dengan imamnya. Baik. Di situ biasanya diterangkan gimana? Kalau kamu nggak punya imam, besok kamu di hari kiamat mau dipanggil bareng siapa? Seandainya waktu itu kita juga mikir, lafaz ayatnya itu semua manusia, setiap manusia dipanggil bersama imamnya. Berarti imam yang dimaksud dalam ayat ini dimiliki oleh semua orang. Nah, berarti imam berdasarkan ayat ini setiap orang memiliki imam yang dimaksud dalam ayat ini. Nggak ada ceritanya orang nggak punya imam. Nah, seharusnya kalau yang dimaksud adalah apa? Kalau setiap orang punya imam seperti ayat ini, nah, berarti yang dimaksud itu bukan apa? Imam-imam yang kita angkat, karena tahu, ya enggak? Berarti yang dimaksud bukan imam-imam yang kita angkat. Nah, kita nggak mikir soalnya. Nah, terus nggak sabar juga. Coba ayatnya dilanjutin. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. Baik. Barang siapa yang diberi kitabnya dengan tangan kanan, maka mereka akan membaca kitabnya. Maksudnya membacanya dengan senang dan tidak akan dikurangi sedikit pun. Sebenarnya jelas kan? Jelas kan berarti maksudnya? Berarti yang dimaksud imam di dalam lafaz sebelumnya itu apa? Buku catatan amal, bukan imam yang dibeat. Ya. Tapi karena penafsiran yang salah itu sudah kita terima, akhirnya gimana? Akhirnya kembangannya semua juga kita terima. Berarti imam itu adalah saksi kita besok di hari kiamat. Orang nggak bisa masuk surga kecuali apa? Kalau disaksikan oleh imamnya. Wah, akhirnya semuanya takut banget kalau sampai nggak dapat penyaksian Bapak Imam. Nah, ketakutan kalau sampai nggak dapat penyaksiannya Bapak Imam. Sehingga apa-apa nanti yang dipikirkan nanti penyaksiannya gimana. Nanti penyaksiannya gimana. Selalu begitu yang dipikirkan. Nah, padahal kalau kita pikir lagi,
kalau orang masuk surga harus lewat penyaksiannya imam. Nanti kalau imamnya nggak masuk surga gimana? Apa terus harus nyari ke neraka buat minta penyaksiannya? Mau begitu? Iya. Saya mau masuk surga, terus di depan pintu surga dicegat. Mana rekomendasi dari imam? Lah imam saya di neraka. Ya udah kamu cari dulu, minta stempelnya gitu. Ya enggak? Atau mau dibikin skenario yang lain? Berarti yang jadi imam itu pasti masuk surga. Gitu. Kalau yang jadi imam itu pasti masuk surga, kita rebutan saja jadi imam. Ya enggak? Kenapa? Kalau kita bisa jadi imam, nanti jaminan masuk surga. Rebutan aja jadi imam. Ya enggak? Nah, atau jangan-jangan itu yang membuat Ustadz Khalil ambisi jadi imam. Nah, kalau jadi imam pasti masuk surga gitu. Jangan-jangan masih ada ilmu yang disembunyikan ini. Baik. Apalagi yang dijelaskan sama Pak Mubalek senior itu gimana tuh? Besok di hari kiamat itu kalau Nabi nggak kenal dengan kita, maka akan ditanyakan siapa imammu, gitu ya. Kalau imam pusatnya nggak kenal dengan kita, yang akan ditanya kiai daerahnya, siapa kiai daerahmu? Kiai daerahnya nggak kenal sama kita, yang akan ditanya siapa? Kiai desanya, siapa kiai desamu? Terus kalau kiai desanya nggak kenal, nanti yang ditanya siapa? Kiai kelompoknya. Ini bener jamaahmu? Ternyata kiai kelompoknya nggak kenal. Waduh. Nah, atau kiai kelompoknya dulu bermasalah dengan dia. Terus dia, aku gak mau jadi saksi, gitu. Aku gak mau kasih rekomendasi, gitu. Padahal di sana itu ada hadis sahih yang yang sering dikaji. Apa itu? Inna ummati gimana? Yu'tawna ghurran muhajjalina min atharil wudu. Nah, sesungguhnya umatku besok di hari kiamat semuanya didatangkan dengan ghurran muhajjalin. Wajahnya bersinar, tangan dan kakinya bersinar karena bekas wudunya. Artinya Rasulullah tidak butuh rekomendasi dari imam pusat, imam daerah, imam desa, imam kelompok untuk mengenali umatnya. Ya, nah, dari tandanya saja Rasulullah tahu ini umatku. Tapi pemahaman seperti itu bisa masuk karena apa? Kebodohan kita. Baik. Terus apa yang harus kita jadikan pelajaran di sini? Kalau kita nggak ingin terjerumus untuk yang kedua kalinya, harus apa? Harus belajar. Harus belajar. Dan belajar harus yang selektif. Jangan asal belajar. Dulu waktu masuk juga sebenarnya niatnya pengen belajar, ya. Sebenarnya niatnya pengen belajar, pengen pinter gitu kan. Nah, tapi terus jatuh ke tangan apa? Nah, jatuh ke tangan mubalek-mubalekot yang
mengajarkan itu. Akhirnya itu yang kita dapatkan pelajarannya. Nanti kalau kita nggak hati-hati lagi, nggak mau belajar, atau belajarnya ceroboh, yang penting kelihatan asik, yang penting kelihatan seru, kita belajar aja di situ. Nanti bisa-bisa nyebur lagi. Nah, saya tadi dapat cerita dari Ustadz Khalil itu, beliau itu hijrah 2 kali loh. Kayak sahabat Rasulullah yang pernah hijrah ke Habasyah terus hijrah ke Madinah. Nah, Ustadz Khalil dulu hijrah dari jas biru, hijrah ke bawah pohon beringin. Nah, padahal proses hijrahnya ke bawah pohon beringin itu cobaannya ya luar biasa, katanya masjidnya sampai dibakar juga katanya. Nah, ternyata di bawah pohon beringin masih kapusan juga. Nah, sekarang hijrah lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan kali ini tidak salah lagi. Amin. Nah, amin. Tapi intinya apa yang sudah pernah terjadi harus dijadikan sebagai pelajaran. Jangan sampai begitu sudah keluar merasa merdeka. Dulu karena takut nggak dapat penyaksiannya Bapak Imam, sambung seminggu 3 kali disempet-sempetkan, dipersungguh untuk bisa datang. Nah, walaupun capek baru pulang kerja harus tetap sambung. Walaupun sampai tempat sambung akhirnya tidur ngantuk-ngantuk ya tetap datang. Jangan sampai begitu keluar terus alhamdulillah merdeka. Nah, sekarang nggak harus ngaji lagi setiap seminggu 3 kali. Jangan sampai begitu. Ya. Nah, jangan sampai begitu keluar terus merasa sudah bebas, sudah merdeka, kemudian gak mau belajar lagi. Itu jangan sampai. Kenapa? Nah, karena penyakit yang menjadikan kita terjerumus di sana itu masih belum sembuh. Apa? Penyakit apa? Kebodohan. Cuma alhamdulillah kalau sekarang itu kita sudah sadar ternyata kita masih bodoh, gitu saja. Ya, nah, kita sadar bahwa sekarang kita itu ternyata bodoh, harus belajar. Nah, kalau sebelumnya bodoh tapi merasa pinter, layak jadi gurune jagat. Nah, sekarang kita harus sadar betul kita itu bodoh, harus belajar. Ya, bodoh itu penyakit paling berbahaya, lebih bahaya daripada kanker. Nah, lebih bahaya daripada kanker. Nah, yang bikin kita kapusan puluhan tahun ya kebodohan itu. Ya, itu kalau sampai Allah tidak memberikan taufiknya, bisa kapusan sampai mati. Bisa kapusan sampai mati. Nah, kalau kapusan sampai mati gimana coba? Terus seperti yang mau adzan dulu. Baik, silakan dengarkan adzan dulu.
Adzannya juga mengingatkan masa lalu. Coba ceritakan. Kalau orang nggak sadar dengan kesesatannya sampai mati itu gimana? Ingat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Apakah kalian mau aku beri kabar? Naba itu kabar besar. Nah, berita besar. Apa itu? Bil akhsarina a'mala, tentang orang-orang yang paling rugi amalnya. Jadi ini kabar besar. Kenapa? Orang yang beramal tapi paling rugi. Kalau orang nggak beramal rugi itu banyak, biasa. Bukan kabar apa? Bukan kabar yang luar biasa. Oh, dia memang nggak beramal. Ini orang yang beramal tapi rugi. Gimana? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang upayanya di dunia salah, sesat. Amalnya sesat, amalnya salah. Wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Sementara mereka mengira bahwa mereka telah berbuat baik. Ini orang paling rugi. Apalagi orang itu biasanya kalau sudah yakin benar, nah, biasanya gimana? Pol-polan kan? Nah, biasanya ya pol-polan. Nah, bahkan berani mati juga. Ya. Nah, masjidnya dibom aja nggak takut kok. Nah, masjidnya dibakar aja nggak takut. Kenapa? Yakin benar. Nah, orang di dunia merasa benar, begitu sampai di akhirat pus. Ternyata yang dikerjakan selama di dunia itu salah. Orang yang paling rugi. Jadi jadikan sebagai pelajaran. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesesatan karena kebodohan kita. Saudara sekalian, memang kebodohan itu adalah salah satu udzur. Orang yang melakukan kesalahan karena kebodohannya, Allah memberikan udzur. Allah memaafkan. Tapi tidak semua kebodohan itu dimaafkan. Karena orang bodoh itu ada dua macam. Yang pertama, bodoh memang belum ngerti. Ya, dia memang berusaha, ya hidupnya ya belajar, bersungguh-sungguh untuk benar, tapi memang belum ngerti. Itu dimaafkan. Dia sudah berusaha untuk benar, terus masih salah. Yang kedua adalah orang yang nggak mau tahu. Ini kan masalah. Nah, bodoh tapi nyaman dalam kebodohannya. Ngerti bodoh, terus nggak mau belajar. Seperti ini nggak dimaafkan. Baik. Apalagi pelajarannya? Sebagian orang-orang masuk ke Islam jamaah. Itu sebenarnya begitu dia baru masuk itu tahu ini nggak benar. Tapi dia itu orangnya kekian, ngerti keki. Gampang tersanjung. Nah, gampang GR. Begitu dia masuk,
di sana dikasih kedudukan, entah dijadikan ustadz, entah dijadikan pengurus, apalagi dijadikan imam. Akhirnya nyaman di situ. Padahal hati kecilnya sadar bahwa itu salah. Nah, saya pernah sedikit dialog dengan salah seorang tokohnya yang konon sebelumnya adalah seorang ulama di luar itu, seorang tokoh di luar. Dari bahasa-bahasanya dia itu kalau diajak ngomong selalu ngelak. Nah, misalnya pernah saya ajak bicara tentang masalah takfiri. Artinya karena beliau itu punya posisi, menurut saya ajak gimana kalau kita ajak keimaman untuk bicara masalah takfiri ini. Dia tidak menyangkal bahwa memang yang seharusnya mengkafirkan orang luar atau tidak. Tapi dia justru mengalihkan pembicaraan kepada fakta. Di faktane jamaah mengkafirkan orang luar katanya. Mana faktanya bahwa jamaah itu mengkafirkan orang luar? Jadi saya memikir, saya ini kok dianggap orang luar juga ini kayaknya. Dia apa ini? Dibitonai. Saya ini kok kayak dianggap nggak ngerti ajarannya gitu kok. Terus ditodong dengan apa? Mana faktanya kalau jamaah itu mengkafirkan orang luar katanya. Saudara sekalian, artinya kan kalau dilihat dari bahasanya itu dia sendiri tuh tahu bahwa paham takfiri itu nggak benar, gitu ya. Kalau paham takfiri itu nggak benar. Nah, dan sepertinya di sana juga nggak hanya 1-2 orang yang model seperti itu. Saya khawatir mudah-mudahan ini suudzon saya ya. Nah, saya khawatir orang-orang seperti itu ya tetap nyaman di situ itu karena apa? Tersanjung dengan kedudukannya. Tersanjung dengan kedudukannya. Kadang-kadang memang namanya kedudukan itu walaupun tidak membawa keuntungan secara ekonomi ya, itu juga bikin orang keki. Nah, bikin orang tersanjung. Orang nggak dapat duit, nggak dapat apa, di mana-mana tangannya dicium itu juga sudah ngerasa apa? Nah, sudah merasa bangga. Nah, ini saudara sekalian, kalau dulu kita punya sifat yang seperti itu, ini harus dipahami bahwa sifat seperti itu adalah kelemahan. Kelemahan yang berpotensi menjadikan kita mudah juga menerima kesesatan atau setidaknya mentolerir kesesatan. Nah, beberapa teman yang sebelumnya adalah tokoh-tokoh di sana, ada mubalik daerah, ada wakil daerah, atau mubalik desa yang punya apa? Kedudukan terhormat. Ada yang mundur dari apa? Keinginannya untuk belajar yang benar. Asalnya baru hijrah, dia datang pada seorang ustadz, ingin belajar sama ustadznya katanya. Lama-lama sepertinya penyakitnya itu kambuh. Di tempat baru, dia merasa nggak dapat panggung.
Akhirnya ada tempat lain yang menawarkan dia panggung, dia udah nggak peduli. Ini benar apa salah, nggak peduli. Nah, kalau ada dari kita yang gampang tersanjung kalau dikasih tempat, gampang tersanjung kalau diwongne, gampang tersanjung kalau dikasih kedudukan, hati-hati. Nah, karena sifat seperti itu kadang-kadang nanti menjadikan seseorang itu nekat memilih jalan yang gak benar karena apa? Ada kedudukan yang dia peroleh, ada jabatan yang dia peroleh. Di sini loh, ke tempat saya saja, nanti kamu langsung tak jadikan pengurus, nanti kamu langsung tak jadikan ustadz, nanti kamu langsung tak jadikan ini itu. Nah, itu bahaya. Itu bahaya. Nah, jadi kita harus belajar tawadhu. Setidaknya ngertilah level kita itu seperti apa. Nah, saya kasih gambaran ya, terutama bagi teman-teman yang belajarnya dulu hanya di Islam Jamaah. Saya kasih gambaran seberapa level keilmuannya. Saya, Ustadz Khalil, Ustadz Abdul Aziz, berangkat ke Mekah itu dengan embel-embel apa? Ustadz Khalil itu Paku Bumi senior, Ustadz Aziz juga Paku Bumi. Kalau saya sih muridnya aja sih. Nah, saya guru bujang. Nah, tapi setidaknya itu adalah apa? Guru pusat gitu ya, Ustadz pusat. Waktu kita mau masuk ke Ma'had Haram, fakta apa yang bikin saya terkejut? Ternyata syarat-syarat untuk masuk kelas SMP saja kita belum pernah belajar. Paham? Nah, jadi syarat-syarat untuk masuk SMP saja kita belum pernah belajar. Jadi waktu itu begitu lihat syarat-syaratnya seperti ini, ya udah kita cari kitabnya, buru-buru kita pelajari sebisanya. Jadi itu level kita. Jadi kalau kemudian keluar, terus di tempat belajarnya yang baru, gak dapat panggung, ya harus menyadari. Memang kita belum levelnya. Nah, coba. Nah, di tempat belajar kita yang baru itu biasanya orang-orang yang bisa ngajar, bisa ceramah. Mereka ada enggak yang backgroundnya itu cuma mondok 1 tahun? Ada enggak? Enggak ada. Nah, rata-rata belajarnya ya bertahun-tahun. Nah, belajarnya bertahun-tahun. Dan yang kebanyakan belajarnya sampai puluhan tahun. Terus kita yang backgroundnya hanya pernah mondok 1 tahun, atau katakanlah ditambah dengan mengkhatamkan Kutubus Sittah, berapa tahun? Nggak sampai 1 tahun juga. Nah, terus pengen diberi panggung juga. Nah, kalau benar-benar kita dikasih panggung dengan kondisi seperti saudara sekalian, ini sangat merugikan sekali, bahkan untuk kita maupun yang mendengarkan. Nah,
bagi kita yang dikasih panggung. Nah, sementara sebenarnya nggak kompeten. Rawan nggak? Nah, kita rawan berbicara ngawur tanpa dasar ilmu. Nah, ngomong masalah agama tanpa dasar ilmu. Nanti bisa-bisa kena dalil waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang sengaja berbicara bohong atas nama Allah? Ada yang lebih zalim dari itu? Nggak ada lah. Terus kita nggak ada ilmu, terus pengen dikasih panggung. Di sisi pendengar, kira-kira gimana? Coba. Mereka yang datang kajian, nyempet-nyempetin datang kajian, bahkan kadang kondisinya capek, kadang datangnya dari tempat jauh, terus disuruh dengar ocehan kita yang gak ada bobot ilmunya gitu. Nah, mau diceramai nasihat saya, ajaan saya. Semata-mata menyambung, memperkuat nasihat ijtihad Bapak Imam, yaitu satu-satunya jamaah di mana saja berada, kapan saja dan bagaimana saja keadaannya, supaya tetap menetapi, memerlukan, mempersungguh Quran, hadis, jamaah secara 5 bab karena Allah, ngaji, ngamal, bela jamaah taat sampai tutup pol ajal matinya masing-masing. Adapun hasilnya, barang siapa bisa menetapi sampai tutup pol ajal matinya masing-masing, wajib masuk surga. Terus mau digitukan? Baik. Nah, jadi makanya saudara sekalian harus tahu diri, gitu ya, harus tahu diri. Memang saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ambisi kepada harta, ambisi kepada kehormatan itu sangat merusak kepada agama. Nah, banyak orang rusak agamanya gara-gara ambisi harta dan ambisi kehormatan. Termasuk ambisi kehormatan seperti itu, pengen diustad nih, gitu ya. Padahal, nggak ada background ilmu, terus pengen diustad nih. Saya salut dengan beberapa teman kita yang sebenarnya dulunya ya wakil daerah, mubalik daerah, bahkan mantan-mantan paku bumi, gitu ya. Nah, begitu keluar itu bisa, kalau istilahnya orang Jawa itu sumeleh, nanti sumeleh. Nah, bisa betul-betul meninggalkan embel-embel yang dulu dia punya di dalam Islam Jamaah, dia letakkan semua itu. Nah, sekarang saya harus belajar. Saya harus belajar. Nah, bahkan ada salah satu teman itu sekedar disuruh buka pengajian saja, ya, jadi protokol gitu saja dia nggak mau. Saya malu katanya. Nah, jadi itu saudara sekalian, sikap yang seperti itu harus dipelajari, harus dipelajari. Jangan sampai gara-gara sifat senang disanjung, sifat senang kasih kehormatan, akhirnya kita terus nekat mengikuti jalan yang salah. Itu jangan sampai. Baik. Ada apa lagi yang kita ambil pelajaran? Biar nggak terulang lagi gitu ya. Hati-hati dalam memilih komunitas. Nah, kenapa? Komunitas itu pengaruhnya besar. Termasuk yang sudah kita rasakan adalah saat kita mau mengambil sikap, ya, pengen hijrah. Ternyata komunitas yang jelek itu
menjadi apa? Tantangan yang besar. Jadi ujian besar. Ya enggak? Nah, banyak teman-teman kita itu gagal atau belum berhasil hijrah sampai sekarang. Dikarenakan apa? Dikarenakan takut dengan sanksi sosial. Takut nanti dikucilkan di kompleknya, takut nanti kucilkan oleh keluarganya dan seterusnya. Ini dampak komunitas yang buruk. Nah, ini dulu dialami juga oleh pamannya Rasulullah SAW. Namanya siapa? Abu Thalib. Nah, Abu Thalib itu sebenarnya yakin dengan ajarannya Nabi Muhammad. Yakin. Nah, akan tetapi saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta dia mengucapkan la ilaha illallah saja, dia nggak mau. Karena apa? Salah satunya adalah pengaruh dari teman-temannya. Setiap Rasulullah SAW minta mengucapkan la ilaha illallah, teman-temannya selalu bilang atarghabu an millati Abdul Muttalib. Kamu sudah nggak senang lagi dengan agamanya Abdul Muttalib. Selalu begitu. Akhirnya apa? Sampai mati dia milih wa ala millati Abdul Muttalib. Dia tetap milih dengan agamanya Abdul Muttalib. Pengaruh komunitas. Nah, pengaruh komunitas seperti itu. Ya, jadi hati-hati. Nah, dalam pergaulan, bergaulah dengan orang-orang yang baik. Bergaulah dengan orang-orang yang senang ilmu, senang belajar. Nah, itu penting sekali. Penting sekali. Nah, kalau komunitas kita jelek, kadang kita itu ngerti, kita itu nggak bener, tapi nggak berdaya kok dengan komunitas. Kita itu ngerti seharusnya kita begini, tapi akhirnya nggak berdaya dengan komunitas. Baik saudara sekalian, sudah capek? Sudah? Nah, saya kayaknya udah capek saya. Jadi intinya saudara sekalian ya, pesan saya ya, kita yang sudah pernah ngerasain kapusan, tertipu, jangan sampai tertipu yang kedua kali ya, jangan sampai tertipu yang kedua kali. Kita yang pernah tersesat harus hati-hati, jangan sampai tersesat yang kedua kali. Nah, sifat-sifat apa yang dulu menjadikan kita tertipu, kita tersesat, itu harus dibuang. Kalau itu kebodohan, ya kita harus belajar. Kalau itu sifat kita yang gampang tersanjung, gampang keki, gampang GR, itu berarti dibuang sifat seperti itu. Kalau masalahnya adalah lingkungan pergaulan kita yang kurang baik, nah lingkungan pergaulannya yang diperbaiki. Bahkan kalau memang harus ambil langkah ekstrim, misalnya harus pindah tempat tinggal, nggak apa-apa, lakukan itu. Yang penting apa? Kita punya lingkungan pergaulan yang baik. Baik. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.